Terima kasih Anda masih di Sino Siang bersama saya Camar Haenda. Sejumlah influencer yang lantang bersuara mendapat teror. Kita bahas lebih dalam bersama dengan influencer DJ Doni dan juga Shirley Anavita serta Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan Yudi Handoyo berikut ini. Pemirsa, sejumlah influencer mengaku mendapat kiriman aksi teror juga akibat kerap melayangkan kritik terkait dengan penanganan bencana. Salah satunya adalah DJ Doni yang justru menerima teror ayam mati. Inilah kiriman dugaan aksi teror yang dialami sejumlah influencer. DJ Doni menerima kiriman ayam tiren dan surat bertuliskan jaga mulutmu, terutama di medsos. Jangan pecah belah bangsa atau kamu akan menjadi seperti ayam ini. Sementara itu, Shirley Anavita juga menerima dugaan aksi teror. Mobilnya dicoret-coret dan mendapat kiriman satu kantong isi telur yang dilempar hingga pecah. Influencer lainnya, Yama Carlos, mengaku terpaksa men-take down videonya karena mendapat ancaman dan diminta menghapus video tersebut. Teman-teman, pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack. Nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lu gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Sementara itu, rumah manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror berupa bangkai ayam yang ditemukan di teras rumahnya. Diduga kiriman ini sebagai teror karena Iqbal Damanik belakangan kerap mengunggah tentang banjir Sumatera dan respons pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik harusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Sejumlah influencer yang lantang bersuara mendapatkan teror. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan influencer DJ Doni dan juga Shirley Anavita serta Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan Yudi Handoyo berikut ini. Bang, dapat kiriman ayam mati. Ya. Ayam mati itu ada tulisan juga. Itu kapan dan apa isinya? Jadi sekitar jam 8 sekian
itu di rumah saya ada orang datang, 2 orang naik motor Matic bebek warna merah. Tiba-tiba dia langsung melempar paket itu di depan pagar saya, di dalam pagar saya. Terus kemudian istri saya pulang, dicek ini kok ada paket tapi tidak ada alamat pengirimnya. Terus saya pulang lah, istri saya telepon pulang cepetan, ada yang aneh nih. Saya buka, begitu saya buka isinya ayam di dalam box, dalam kotak gitu. Terus saya buka, dalamnya ada surat. Apa isi suratnya? Isi suratnya seperti yang saya posting itu, ancaman, jangan banyak bicara atau nasib kamu akan seperti ayam ini gitu. Terus gak ada foto saya, terus ditarik garis pakai spidol merah di leher saya gitu. Ini pertama kali Bang Doni alami atau sebelumnya pernah, Bang? Pertama kali. Pertama kali. Ya. Baik, saya kan juga followernya Bang Doni juga ya. Ada beberapa yang memang kritis gitu dengan tentang penanganan bencana dan sebagainya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan itu? Begini Mas ya, ini harus saya tekankan sekali lagi. Saya itu mengkritik pemerintah itu tujuannya agar pemerintah agar lebih baik, Mas. Dan saya juga nggak selalu mengkritik juga. Yang bagus juga saya sampaikan pujian juga kepada pemerintah. Jadi saya secara objektif mengkritisinya. Yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana alam. Itu satu yang harus digarisbawahi. Bahkan saya ke Aceh ngasih bantuan dana pribadi saya sendiri, tidak saya eksploitasi. Padahal kondisi Aceh begitu parah. Gitu. Saking saya untuk menjaga kondisivitas Republik ini. Tapi juga saya bingung juga kenapa saya diteror gitu loh. Saya menyampaikan kritik saya secara objektif, saya tidak mengeksploitasi apapun, apalagi yang dari zaman waktu demo bulan Agustus lalu sampai bencana alam saat ini. Saya selalu sampaikan yang baik-baik, yang positif-positif, ya kan? Dan yang saya sampaikan, kritik yang saya sampaikan ini adalah keresahan orang banyak gitu loh. Misalnya saya mengkritik terkait BGN, saya puji loh, ini program Pak Presiden saya setuju. Ini kan ekonomi kerakyatan. Kalau dijalankan dengan benar gitu. Tapi saya kritisi bagaimana mekanisme di bawahnya. Yang harusnya menjadi ekonomi kerakyatan, rupanya tidak gitu loh. Kan ini yang saya kritisi. Baik. Anak-anak dikasih menu yang tidak sesuai. Belum lagi ada ulatnya, ada belatungnya. Itu yang saya kritisi selama ini kok. Jadi tidak ada sama sekali menjelek-jelekan pemerintah atau presiden saya. Ini sehina nggak ada sama sekali. Saya juga aneh juga kenapa saya diteror yang aneh-aneh seperti ini gitu. Apalagi dibilang pemecah belah bangsa ya Bang Don. Nah, saya juga bingung pemecah belah bangsanya di mana? Baik, saya juga adalah seorang follower untuk Kak Sherlia Navita nih. Kak Sherlia saya lihat telur ya kalau Kak Sherlia, bukan ayam tapi telur dilempar. Itu ada suratnya juga. Bisa ceritain Kak, kapan dan apa isi surat itu? Betul Mas. Kejadiannya itu sebetulnya Sherly diberitahu oleh teman yang akan berkunjung. Jadi tadi pagi itu memang ada kegiatan bersama tim. Jadi 2 orang ini akhirnya ketika ada di depan rumah melihat kok ini mobilnya ada coretan-coretan gitu. Terus akhirnya Sherly diberitahu. Nah itu akhirnya Sherly baru tahu pertama kali. Terus Sherly keluar pas ngecek, oh ternyata ada coretan. Dan ketika di luar baru terasa kok ada bau amis. Nah di situ baru kita cek nih dari mana sumbernya. Ternyata benar di depan itu ada telur busuk yang kita duga itu dilempar karena pecah. Dan pecahannya itu ada di dinding, ada di bawah gitu. Jadi nggak rapi, dia muncrat gitu. Kemudian ketemu sama gulungan kertas ini. Ketemu paling terakhir gulungan kertas ini yang juga sudah Sherly posting. Nah terus akhirnya difoto oleh 2 orang kawan Sherly ini. Kemudian 2 orang kawan Sherly ini mengambil momen video gitu. Jadi share ini kayaknya perlu divideoin supaya ada dokumentasi agar ini tidak dianggap hoax atau kamu bikin kondisi dan lain-lain. Ya udah sekarang aja. Jadi itu akhirnya kami masuk ke bagian depan, terus udah kita coba videokan dari dalam keluar dan menyampaikan apa aja isi dari kertas itu. Nah poinnya adalah ketika Sherly sudah sampaikan itu ke pihak RT, keamanan dan lain-lain, ternyata RT dan keamanan sudah tahu itu dari jam 4 pagi ketika mereka jalan lewat gitu mau berangkat sholat subuh. Nah mereka udah lihat mobil Sherly
Dicoret-coret? Dicoret. Itu sudah tercoret. Nah, jadi akhirnya Sherly justru yang paling terakhir tahu gitu setelah mendapat coba merajut informasi yang Sherly dapatkan dari kawan, setelah melapor ke RT. Nah, poin yang ingin Sherly sampaikan adalah kenapa akhirnya Sherly posting itu. Yang pertama adalah agar siapapun entah yang sudah dan cenderung akhirnya memilih untuk diam, maka berani speak up dengan apa yang terjadi, karena atas alasan apapun tindakan teror ini tidak dibenarkan, apalagi untuk mereka yang tadi saya mengutip apa yang Bang Doni sampaikan, yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya mengkritik karena sayang, mengkritik karena ingin ada perbaikan. Jadi bukan sosoknya, tapi kebijakannya misalnya. Yang kedua adalah, kalau poinnya di Sherly ya Mas ya, yang kedua adalah ini kejadian ini mulai semakin menjadi-jadi setelah beberapa waktu terakhir Sherly memang menghadiri beberapa podcast atau talk show di TV-TV atau di media yang memang menyampaikan apa yang Sherly lihat. Jadi Sherly ke Aceh itu yang pertama adalah ikut bersama atau difasilitasi oleh BNPB memang. Jadi Sherly melihat langsung bahwa TNI, Polri itu udah berjibaku, udah kerja. Mereka udah bisa dibilang mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa gitu. Jadi mungkin bagian ini yang ingin Sherly highlight. Tapi ada hal yang justru butuh kehadiran pusat, yaitu komando dari pusat, sehingga Sherly akhirnya mendorong bencana nasional. Jadi ada part yang kemudian Sherly nggak tahu apakah miskomunikasi kah atau ada pihak-pihak yang melihat dari sisi lain, tapi akhirnya dilihat sebagai mungkin mengambil opportunity atau mengambil kesempatan dan yang lain, karena ya Sherly juga membuka donasi, yang donasi itu Sherly bekerja sama dengan pihak ketiga, yang otomatis pihak ketiga itu membutuhkan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban mereka. Karena kan memang harus dipertanggungjawabkan kan. Dan yang terakhir adalah Sherly pikir ini momen yang tepat untuk kita semua berkontemplasi, untuk kita semua berempati gitu. Pak Edi Hasibuan, influencer adalah perwakilan dari anak muda sekarang yang kritis. Ada yang kritis yang disampaikan dengan lembut seperti Kak Sherly. Ada juga yang keras, lantang, karena memang ada anak muda seperti itu, seperti disampaikan oleh Bang Doni. Apakah kami nggak boleh Pak Edi untuk menyampaikan kritikan yang membangun karena sayang negeri ini, Pak Edi? Ya, saya kira sih boleh ya, karena memang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan, itu memang dilindungi oleh undang-undang ya. Saya kira dalam undang-undang kita jelas disebutkan bahwasanya ada kebebasan menyampaikan pendapat ya. Namun demikian memang kadang-kadang yang diharapkan oleh masyarakat itu juga disampaikan secara bijak ya. Artinya memang secara santun, kemudian juga dan boleh mengkritik terhadap pemerintah juga.